Baik kawan-kawan, kembali lagi di podcast kami di Merah Putih Insight. Hari ini saya kedatangan narasumber yang hebat. Beliau ini seorang pengamat politik, pengamat intelijen, dan banyak hal yang diamati. Bersama saya Bang Sutisna. Gimana kabar Bang Tis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita Bang, ini tugasnya ngamatin apa aja kan? Oke. Pengamatan perilaku manusia juga. Hari ini saya dan Bang Tis berada di Kopi Maut Tanpa Sianida. Bang Tis, di Kopi Maut Tanpa Sianida ini ada kopi yang full Arabica. Oh gitu. Ini recommended karena kopinya dari tanah Sumatera, lokasinya di Sipirok. Oh Ini- si Birok tuh khas banget itu. Oke, jadi kopinya ini selain full Arabica, dia itu baik untuk kesehatan. Jadi tidak kena asam lambung lah. Oh. Jadi teman-teman yang mau ngopi, adanya cuma di Kopi Maut Tanpa Sianida. Coba kita coba ya. Oke, dicoba Bang Tis, seruput dulu. Wah, paten banget rasanya nih, gila. Mantap kan? Harus coba ini para Merah Putih Insight ini. Oke. Nah, sekarang kita mau bicara. Insider. Oke, Bang Tis, karena ini Merah Putih Insight, kita juga akan berbicara tentang Kabinet Merah Putih. Oh gitu. Iya. Jadi Bang Tis, pembicaraan kita hari ini adalah rapot 6 bulan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Artinya dari pelantikan Oktober sampai dengan bulan April 2025 ini udah berjalan 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran. Artinya secara usia cukup lah untuk dievaluasi. Sangat cukup. Iya, kinerjanya kabinet-kabinet ini. Nah, tapi saya ingin dapat pandangan dulu nih dari Bang Tis nih. Bagaimana Bang Tis melihat Kabinet Merah Putih hari ini? Saya rasa kinerja Kabinet Merah Putih memang secara 6 bulan ini patut kita apresiasi. Tapi Oke, kita juga sebagai anak bangsa kan juga harus memberikan sedikit catatan. oke, Karena nyatanya selama 6 bulan terakhir ini kita menghadapi suatu masalah yang sangat besar, yaitu masalah gejolak ekonomi berkepanjangan yang belum selesai sampai sekarang. oke. Sebenarnya dari bulan Oktober sampai sekarang gejolak ekonomi kita masih terasa sangat luar biasa kan. Oke. Yang terbaru harga IHSG itu semakin menurun, menandakan bahwa Anjlok ya? anjlok, menandakan bahwa memang ada yang tidak beres dalam struktur Kabinet Merah Putih, khususnya yang di bidang perekonomian ini. Rekomen dan investasi kan kalau Itu berkaitan kan dengan jadi kalau dalam peraturan presiden itu ada beberapa kementerian yang mengurusi bidang ekonomi. Ada Menteri Investasi, BUMN, Tenaga Kerja, termasuk SDM juga. Oke, tapi sebelum kita berbicara spesifik ke beberapa kementerian, saya ingin tahu nih catatan-catatan Bang Tis tentang kabinet-kabinet ini. Artinya Prabowo perlu ya kabinet ini untuk dievaluasi kah, atau perlu kabinet ini untuk dikonsolidasi ulang kah? Kira-kira menurut Bang Tis gimana? Saya rasa Pak Presiden ini kan kita lihat jiwanya sangat merah putih sekali, tapi Iya. terkadang tidak bisa diejawantahkan dengan baik oleh para pembantunya. Bagaimana para pembantunya ini, menteri-menterinya itu tidak bisa bekerja dengan cepat, tidak bisa bekerja dengan apa keinginan presiden. Apa Makanya visi misi presiden? visi misi presidennya jelas tentang nawacita itu, tapi kan Iya. sampai sekarang nawacita di bidang ekonomi masih belum diwujudkan. Hasta Cita. Nawacita. Hasta Cita, Prabowo Gibran. Hasta Cita. Iya, Hasta Cita. Hasta Cita ya. Iya, Nawacita presiden sebelumnya. Iya benar. Jadi ini Bang Tis ini hampir sama kayak kabinet-kabinet hari ini nih, belum bisa move on dari yang dulu. Ya, tapi emang belum ada asa cita Pak Presiden kan kita bagus ya soal pertumbuhan ekonomi, soal kemandirian pangan, tapi para menteri pembantunya itu dia bisa melaksanakan dengan baik. Makanya saya sering statement dalam beberapa tulisan bahwa Pak Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya ini. Oke. Coba sebagai contoh, ketika diluncurkannya Danantara itu harga IHSG langsung anjlok, menandakan bahwa investor itu mengalami trust issue kalau istilah gadget sekarang terhadap pemerintah. Iya, Karena bagaimana mungkin seorang menteri investasi juga merangkap sebagai kepala Danantara? Artinya regulator sama eksekutornya. Adanya tumpang tinggi. Dia itu sebagai regulator atau operator. Harusnya kan kepala BPI ini Danantara itu dilakukan evaluasi supaya
Sudah fokus aja ngurus Danantara. Nanti menteri investasinya diurus yang lain. Jadi supaya ada sinergitas antara yang, jadi biar nggak tumpang tindih. Kan kasihan kita misalnya seorang punya misalnya dalam struktur kecil dia ketua RT tapi juga ketua RW kan. Kan ada ketimpangan kan, ada double jabatan. Ini sebenarnya nggak bagus dalam. Kalau tumpang tindih gini berarti nanti ada yang dirugikan. Karena nggak maksimal kerjanya. Artinya di bidang-bidang itu Prabowo perlu mengevaluasi, ya kan? Mengevaluasi. Nah, tetapi kembali lagi, Bang Tis, kita bicara tentang Kabinet Merah Putih ini. Artinya tadi dari Bang Tis menyampaikan bahwa belum maksimal untuk menjalankan visi misi presiden. Padahal publik tahu, kita tahu bahwa kabinet ini sangat gemuk, Bang Tis. Kira-kira pandangan Bang Tis ini gimana? Ya kayak hari ini kan pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Hampir semua kementerian dipangkas anggarannya. Tapi di sisi lain juga adanya paradoks. Jumlah kabinet yang begitu gemuk. Tapi kita di sini juga mungkin Pak Presiden punya cara pandang. Tapi kita lihat bahwa bagaimana menteri-menteri yang nggak produktif ini harusnya dievaluasi. Atau ya yang nggak produktif yang harus kita evaluasi secara masif. Jadi jangan sampai hanya buang-buang anggaran negara saja. Nah, itu satu Bang Tis, itu kaitan dengan kinerja. Artinya pemerintah harus segera nih dievaluasi 6 bulan ini. Nah, tetapi ada lagi nih Bang Tis, kira-kira dari pengamatan Bang Tis melihat ini kan seolah-olah masih ada 2 matahari di Republik ini. Betul. Apa pandangan Bang Tis? Ya kan saya dari awal tahun tuh saya selalu mewanti-wanti kepada Pak Prabowo ya bahwa jangan terjebak kepada masa lalu. Maksudnya masa lalu dari presiden sebelumnya, bahwa presiden sebelumnya hanya sibuk mengurusi politik elektoral saja. Pak Prabowo harus fokus pada politik bangsaan yang memberi manfaat untuk konsolidasi ekonomi. Karena ketika negara tidak stabil kan berdampak pada perekonomian. Makanya kita lihat lambat laun Pak Presiden sudah mulai cerdas lah Pak Prabowo ya, kan? Melakukan konsolidasi yang sangat masif. Contohnya kemarin bahwa pertemuan dengan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo nih, itu momentum yang baik loh untuk konsolidasi bangsa kita. Karena ketika masyarakat kita mengalami trust isu pada pemerintah karena Pak Prabowo ini cenderung ada kan presiden yang masih ada kan beberapa ya masih ada cenderung pada salah satu mantan presiden saja kan. Padahal semua mantan presiden itu perlu diberikan masukan untuk buat kebaikan bangsa ini. Untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi politik itu stabil gitu kan. Nah itu catatan yang perlu di ini oleh pemerintah. Ya, Pak Presiden juga perlu belajar dari Bu Megawati ketika Bu Mega sebagai presiden kala itu bisa melakukan konsolidasi ekonomi yang sangat luar biasa untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di zaman itu. Di masa waktu Indonesia masih dalam transisi pasca reformasi itu. Itu zaman Bu Megawati sangat luar biasa pertumbuhan ekonomi. Dan Bu Mega ini kan adalah mungkinnya salah satu politisi perempuan, politisi legend yang masih bertahan dan memikirkan bagaimana nasib bangsa ini kan. Artinya pertemuan kemarin itu sisi baiknya sangat banyak gitu kan. Sisi baiknya sangat banyak. Tetapi saya mau berbicara lagi terkait dengan Kabinet Merah Putih ini, Bang Tis. Kabinet Merah Putih ini ada beberapa hal yang menjadi kritik oleh masyarakat dari segi komunikasinya, terus dari segi kinerjanya, keberpihakannya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi hari ini. Kira-kira nih menurut Bang Tis nih, dengan kondisi ekonomi hari ini, ya kan? Tadi Bang Tis menyampaikan bahwa harus ada evaluasi di bidang ekonomi itu tentang investasi. Nah, kaitan dengan investasi ini, kira-kira ada nggak sosok politisi yang bagus, yang punya kemampuan yang bagus untuk membantu presiden dalam hal ini? Kira-kira lah beberapa nama lah. Saya sering memberikan tulisan dalam opini terbaru saya, ada satu sosok sebagai penentu butuhnya investasi. Karena kenapa hari ini kita investasi di luar negeri sangat menurun, karena tidak ada sosok yang bisa menjadi jembatan antara kelompok ini, antara dua kelompok, antara berbagai macam kekuatan-kekuatan negara. Kita bisa, saya bisa merekomendasikan salah satu tokoh. Itu ada mantan Wakil Menteri Pertanian. Wakil Menteri Pertanian. Itu di zamannya Pak Jokowi hampir 4 tahun
namanya Bang Harpik. Kita memanggil Bang Harpik Hasnul, Bang Harpik. Bang Harpik, iya. Tokoh muda NU. Tokoh muda NU. Piawai dalam waktu itu ketika wakil Menteri Pertanian sering melakukan kerjasama dengan misalnya bercontohan dengan di luar negeri dan juga waktu ketika ada gonjang-ganjing impor beras, beliau dengan tegas menolaknya karena itu mendapatkan masukan dari petani. Dari situ kan juga Mas Bang Harpik ini kan paham akan denyut masyarakat akan apa yang harus dia lakukan. Artinya beliau sosok yang cukup layak lah untuk masuk dalam lingkaran Kabinet Merah Putih untuk membantu Pak Presiden. Betul. Dalam beberapa hal kaitan dengan investasi dan ekonomi. Nah, Bang Tis, kira-kira kalau kita lihat ini pemerintahan Prabowo ini kan ada masyarakat yang masih kurang percaya dengan kinerja kabinetnya. Kira-kira selain kita bicara tentang investasi dan ekonomi, apalagi yang harus dievaluasi oleh pemerintah hari ini? Saya rasa fokus di bidang ekonomi saja, karena menteri-menteri ekonomi itu kan bagian denyut pemerintah, karena ketika ekonomi berjalan dengan baik tentu akan berdampak kepada semuanya kan. Kita lihat menteri-menteri yang lain juga kinerjanya sudah sangat bagus, kayak Menteri Agama Prof. Nasar itu sangat bagus ya, penyejuk di tengah oase padang pasir kan. Ketika masyarakat kehilangan trust kepada pemerintah, ya ada Menteri Agama yang menjaganya ya tetap. Tapi kan nggak hanya tapi struktur negara kan bukan hanya Menteri Agama saja kan. Yang mungkin ya dicontoh oleh menteri-menteri yang lain supaya untuk menjaga komunikasi publik dengan baik. Jangan sampai kayak seperti kepala kantor komunikasi presiden itu sangat buruk komunikasi. Iya. Bukannya merespon dengan baik dan bagaimana mengusut kepala babi itu kepala babi itu malah respon dengan seenaknya saja, kan itu membuat masyarakat marah. Karena memang bagaimanapun dia sebagai representasi presiden kan. Sebagai dia kepala komunikasi presiden ya sebagai corongnya presiden, sebagai corong komunikasinya presiden. Jadi hal-hal semacam itu perlu dievaluasi oleh Pak Presiden. Oke, itu perlu direkomendasikan. Belum lagi menteri menteri SDM itu yang bikin gonjang-ganjing. Itu kelangkaan gas logam. Itu ada korban loh Bang Tis. Artinya ada masyarakat yang menjadi korban atas kebijakan yang dibuat itu. Itu sangat berdampak loh. Maksudnya jangan sampai menteri-menteri ini tidak melakukan kajian secara mendalam, tiba-tiba membuat kebijakan seenaknya saja. Karena nanti ketika kebijakan itu tidak tepat sasaran, yang disasarkan oleh publik kepada presiden. Kemarin rame-rame oke gas 2024 2025 mana gas gasnya hilang korban lagi. Nah ini perlu, artinya ini sebenarnya bukan kesalahan Pak Presiden. Pak Presiden sudah mengamanatkan kepada menteri-menterinya untuk bekerja sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tetapi kan menteri-menteri ini banyak yang nggak bisa kerja. Atau mungkin menteri-menterinya ada double agenda agenda ya. Atau mungkin juga double boss kan. Nah ini perlu presiden lagi kunjungan ke luar negeri kok menteri malah ke Solo gitu loh. Iya, artinya ini bisa orang bingung kan, ini menteri ini presidennya siapa gitu. Seharusnya kalau dia mau ini ya ada kulunun lah kepada. Tapi bagaimanapun yang menteri ini harus samit nawatona kepada presiden, bukan kepada mantan presiden. Nah ini yang menarik. Nah yang kejadian hari ini kan banyak ya langkah-langkah seperti itu kan, bahwa ini seolah publik tuh melihat bahwa Presiden Prabowo tuh belum kuat. Padahal ini udah berjalan 6 bulan. Dan menteri-menterinya masih banyak yang main 2-3 kaki nih. Nah kira-kira nih kalau menteri-menteri seperti itu layaknya diapain tuh, Bang Tis? Dicopot. Jangan sampai meresahkan masyarakat. Itu menteri-menteri yang double agent ini kan menteri-menteri yang selama ini jadi musuh masyarakat. Menteri-menteri yang selain jadi bulan-bulanan netizen di Twitter kan. Dan ini juga berkaitan dengan loyalitas kan. Dalam kepemimpinan itu loyalitas itu penting. Artinya ya apalagi presiden kita adalah mantan militer kan. Satu komando itu adalah harga mati gitu. Iya. Ya jangan sampai karena mereka ada beberapa menteri yang loyalitasnya masih ganda, ya berdampak pada kinerja pemerintah. Iya, benar. Akhirnya nanti presiden lagi disalahin. Kan ada apa ini? Tapi dari sekian banyak anggota kabinet ini ada nggak yang diapresiasi oleh Bang Entis nih sebagai pengamat politik? Ya tadi Menteri Agama lah. Ya sisanya masih B aja lah. Lagi C lah. Oke. Tetapi Bang Entis,
Pak Prabowo itu 3 minggu yang lalu melakukan pertemuan dengan Menteri Polkam, Menko Polkam tuh. Menko Polkam. Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan. Bagus lah stabilitas. Iya, dia bisa menjaga stabilitas, kan? Kita itu perlu apresiasi. Nah, tetapi Bang Tis, saya ingin menyinggung sedikit hal tentang Pak Presiden itu memberikan nilai kepada kabinetnya sendiri di pertemuan dengan 7 Pimpred Media Nasional bahwa ya 6 bulan ini saya menilai 6 lah. Artinya dari 10 itu 6. Ya cukup baik lah. Menurut Bang Tis, poin itu apa? Menggambarkan apa, Bang Tis? Ya dalam wawancara itu Pak Presiden itu masih dilanda ketakutan ya. Karena dia mungkin masih ngerasa, kalau istilah Jawanya kan nggak enakan kan. Nggak enakan. Mungkin nggak enakan sama siapa gitu kan, kita nggak bisa juga baca suasana hati presiden kan. Tapi yang jelas mungkin 6 bulan pertama ini masih wait and see lah. Ya, mungkin nanti setelah 6 bulan ini mungkin mau digas semua sama Pak Presiden kan, kita juga nggak tahu kan. Dan ini penting ya, dan ini perlu ya. Artinya untuk mensukseskan apa yang menjadi visi misi Presiden. Ya pasca pertemuan Pak Presiden dengan Bu Mega, ya sekarang hijau lagi kan. Hijau lagi. Artinya publik kembali percaya dengan publik, investor, pasar mau ada trust kepada bahwasanya Presiden ini bukan hanya milik satu mantan presiden saja, tapi presiden ini ya milik semua rakyat. Dan selama ini rakyat menilai kan, ketika Pak Presiden lebih condong ke sini, itu sentimen rakyat juga begini. Ketika Pak Presiden condong ke sini, sentimen rakyat begini. Artinya Pak Prabowo harus pandai-pandai gitu kan. Pandai-pandai melangkah. Jangan sampai dicap orangnya ini. Sedangkan beliau adalah presiden. Presiden kan milik semua umat, milik semua rakyat. Presiden harus bisa menjaga stabilitas itu, jangan sampai dia berpihak pada satu kelompok tertentu saja. Dan ini menarik nih, Bang Tis. Bang Tis nih pengamatnya, dan mengamatnya banyak banget dan pasti mendalam. Bagaimana hubungan presiden dengan wakil presiden? Menurut Bang Tis, terus bagaimana dengan, karena di publik itu ada dalam tanda kutip quote ya, bahwa ini ada gerbong-gerbong yang berbeda. Itu yang saya bicara di awal tadi, ketika Pak Presiden lagi ke luar negeri, ke Yordania ya kalau nggak salah. Lagi keliling ke Timur Tengah. Lagi lawatan Timur Tengah. Kok menteri-menterinya malah ada sebagian menteri ada ke Solo. Ini kan perlu ditanyakan loyalitasnya. Jangan sampai ketika presiden ke luar negeri jadi mereka kesempatan untuk melakukan konsolidasi. Kita kan juga nggak tahu nih. Tetapi menurut Bang Tis, 6 bulan ini pemerintahan Prabowo Gibran ini harus melakukan evaluasi. Kalau misalnya nggak ada reshuffle sampai akhir April ini nggak ada reshuffle, wah saya nggak tahu deh. Publik mungkin cemas dan mungkin chaos ya. Ya. Kita di bulan Mei ini ada namanya May Day, di mana para buruh untuk menuntut haknya. Terus ada namanya peringatan reformasi. Hari pendidikan. Itu kan momentum-momentum yang kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan baik sebelumnya, ya akhirnya masyarakat, gelombang-gelombang kemarahan masyarakat akan terus berlanjut, akan terus menggumpal. Iya, apalagi dengan hari ini kan gerakan itu masih di bawah. Ada yang bersuara tentang demokrasi, bersuara tentang RUU TNI dan lain sebagainya. Nah ini perlu dibahas juga. Apalagi sekarang masih mau pembahasan RUU kepolisian, RUU kejaksaan, terus juga ada May Day, ada peringatan reformasi, ada hari pendidikan, itu kan macam-macam nih. Hari Kitnas, hari pembangunan nasional, itu pasti hari-hari itu akan dipakai untuk melakukan konsolidasi di demonstrasi itu, memanfaatkan momentumnya. Karena memang ya seperti Bang Tis sampaikan tadi, itu kepercayaan publik kepada pemerintah hari ini mungkin kalau disurvei ya mungkin di bawah 60 lah kalau dengan kabinet ini yang tidak dievaluasi kan. Artinya perlu dievaluasi terutama di bidang ekonomi. Kalau misalnya masyarakat kan approval ratingnya terhadap presiden itu tinggi. Tapi jangan sampai dirusak sama kabinetnya sendiri. Iya. Di 100 hari Presiden Prabowo Gibran. Kan bayangkan ketika survei Kompas kan Presiden Prabowo kan melakukan mendapatkan approval rate yang sangat tinggi. Iya, itu di 100 hari pertama kerja. 100 hari pertama kerja. Iya. Tapi setelah survei itu besoknya booming kelangkaan gas. Akhirnya kan percuma 80% ini tapi tidak diimbangi dengan kinerja dengan baik kan.
Saya rasa Pak Prabowo ini merah putih banget. Merah putih banget. Dia totalitas untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Dia lama di Kopassus kan. Iya, jadi beliau ini udah total untuk NKRI. Mungkin 6 bulan pertama ini masih wait and see dulu mungkin. Iya, dia ingin ya husnuzon saya mau digas Pak Presiden ini 6 bulan kedua ini. Oke. Jadi di 6 bulan pertama ini kita perlu melihat apa yang akan terjadi di Kabinet Merah Putih, kawan-kawan. Kalau menurut Bang Tris, bahwa Pak Prabowo itu perlu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja bagaimana visi misinya untuk terrealisasi. Tapi begini Bang Tris, ada beberapa yang dikritisi oleh publik terhadap dengan kebijakan Pak Presiden ini, terutama di beberapa kebijakan populisnya. Ada makan gizi gratis, ada 3 juta rumah, terus banyak ada koperasi merah putih dan sebagainya. Bagaimana Bang Tris melihat ini? Apakah ini program yang hanya populis tetapi nggak bisa direalisasikan, atau ini program pasti akan terrealisasikan? Saya rasa Presiden ini harus lebih realistis ya. Jangan ya program-program yang kita mungkin masih nggak rasional ya, mungkin ditinggalin aja. Toh masyarakat juga paham kok. Keuangan pemerintah juga lagi stabil ya. Yang penting kita fokuskan ke yang lain daripada misalnya harus memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki kan. Kayak kita dalam melakukan hubungan lah, maksudnya ketika si cewek ini sebagai contoh ya, si cewek nggak suka sama kita ya udah tinggalin aja. Kita kira-kira kita anggarannya nggak cukup ya udah. Nah itu kan berkaitan dengan kebijakan. Tetapi ada hal lain juga, tadi juga disampaikan sedikit oleh Bang Tis bahwa publik itu agak distrust terkait dengan demokrasi di Indonesia ketika Pak Prabowo memimpin, dan gerakan ini kan terjadi di bawah gitu. Bagaimana pandangan Bang Tis melihat bahwa di era Presiden Prabowo ini benar nggak demokrasi itu mati, atau demokrasi itu diberikan seluas-luasnya? Sebenarnya kalau secara vibe sih kita kayak memasuki zaman Orde Baru kan. Oh gitu. Kok agak lemas nih menyampaikan? Agak ini, kenapa ini? Enggak, kita harus pelan-pelan. Kenceng juga. Tapi memang ya masyarakat yang kritis kerap mendapatkan teror. Terus ada gangguan-gangguan, mereka demo terus ada kontranya lagi. Itu kan kayak kebebasan, mereka dibebaskan tapi juga ditekan juga. Jadi nggak bebas jadinya kan. Nah banyak juga nih, ini kita bicara tentang demokrasi di era pemerintahan Prabowo Gibran ya. Bukan hanya tentang dia untuk menyampaikan pendapat, bersuara gitu kan, tetapi kepada instrumen lainnya. Contoh bahwa undang-undang RUU TNI itu, undang-undang TNI itu salah satu bentuk bahwa demokrasi itu ini ya, dalam pandangan civil society ya, bahwa supremasi sipil itu akan hilang. Yang kedua kaitan dengan RUU Polri, di mana RUU Polri ini memberikan kewenangan lebih kepada Polri. Artinya ini ada ruang demokrasi yang terancam nih. Nah, bagaimana melihat ini? Ya misalnya dalam RUU TNI kan, dalam poinnya kan TNI dikasih kewenangan untuk mengurusi cyber. Itu kan turunan-turunan yang kita mesti waspadai kan. Kita mesti, cyber ini dalam maksud apa? Maksudnya apakah memantau aktivitas kita di media sosial, yang karena sekarang salah satu ruang masyarakat hari ini masih tersedia dengan media sosial. Ketika media online atau media itu masih bisa dikondisikan, tapi media sosial hari ini yang menjadi ruang kritis masyarakat, satu-satunya harapan itu mau dipantau juga sama negara kan. Itu gawat. Dan juga belum RUU Polri yang disinyalir memberikan kewenangan lebih full kepada polisi. Iya. Artinya ini kita sebagai masyarakat sipil, kita sebagai orang-orang yang selalu bersuara,
seperti kita di hari ini di podcast Merah Putih Insight ini. Sampai Besok-besok kita udah nggak bisa podcast lagi nih. Sampai Merah Putih Insight baru berkibar udah diciduk sama negara kan. Nah itu masalah itu. Nah, ini kan perlu terus kita suarakan. Tapi kalau Merah Putih Insight ini kan kapan harus gigit, kapan harus penting. Jadi kita ini mitra strategis pemerintah. Jadi kita dinamis saja. Kita yang Merah Putih namanya. Merah Putih. Merah Putih Insight siap memberikan insight kepada negara. Oke. Jadi kepentingan kita itu adalah kepentingan Merah Putih, betul, bukan kepentingan pribadi. Jadi ini menarik nih. Yang kedua Bang Tis, tadi kan saya sempat singgung juga kaitan dengan hubungan antara presiden dan wakil presiden dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Nah, ini kan peran Wapres dalam berbagai isu ini agak sedikit tidak kelihatan nih Bang Tis. Apa menurut Bang Tis? Sedangkan dulu di zamannya Jokowi JK, di zamannya itu presiden dan wakil presiden itu punya peran yang sama. Publik itu melihat ada kinerja. Itu saya no comment ya. Tapi kita lihat bahwa sekarang ketika kondisi sekarang ketika ada sesuatu yang bermasalah, sekarang yang diserang presiden terus. Nah itu masalahnya. Itu Wapres ini enak banget, nggak pernah diserang. Nah ini yang perlu saya pertanyakan kepada Bang Tis nih. Wapres masih main AI aja kan. Iya. Masih santai-santai kan. Masih nonton bareng, liburan gitu kan. Jadi ada indikasi bahwa Wapres ini ya udah hanya sebagai Wapres saja, urusan-urusan politik, ekonomi itu dilibatkan. Nggak tahu juga ada agenda lain juga kan. Oke. Nanti kita bisa bahas di podcast selanjutnya. Ini ada pembagian tugas. Slow aja Pantis. Insight Merah Putih ini kita tidak memfitnah siapapun. Kita ingin memperdalam saja. Ya tapi kita lihat selama sebulan ke depan lagi mana dinamika. Oke. Apa ini, pasca pertemuan menteri-menteri yang dari Solo ini, menteri-menteri yang dari Solo ini kita lihat mereka ngapain ya begini. Apa ikut-ikutan bikin gerakan atau gimana kan nggak tahu juga kan. Dan Pak Presiden hari ini masih lawatan di Timur Tengah. Kok bisa Presiden lagi ke luar negeri malah ke rumah mantan presiden? Iya, padahal Presiden lagi berjuang bagaimana pertumbuhan ekonomi kita itu tumbuh. Tujuan dari lawatan itu kan begitu. Betul, dia yang mencari investor. Iya, artinya ini ada gangguan dalam hal target presiden kan nggak main-main loh, pertumbuhan ekonomi 8% loh. Itu gimana kita rumusannya? Iya. Kalau 8% itu tidak digenjot dengan terus bekerja itu ya nggak bisa ya kan? Apalagi dengan isu yang tadi disampaikan oleh Bang Entis bahwa antara regulator dengan operatornya itu dipegang oleh satu orang yang sama, oleh orang yang sama gitu kan? Ini mengganggu. Kalau misalnya harusnya kepala BPN dan antara fokus saja sebagai kepala BPN tidak merangkap sebagai menteri investasi, ya menteri investasi bisa cari orang lain yang tadi saya sebutkan. Bang Harpik bisa jadi. Itu rekomendasi ya? Rekomendasi dari rakyat. Itu kan bisa melakukan harmonisasi. Atau koordinasi kan. Apalagi jaringan internasionalnya Bang Harpik juga kita tahu lah. Ini kabarnya sebagai sahabatnya Trump. Jadi benar kalau kita berbicara tentang ekonomi kita, ini salah satu saya baca di beberapa artikel bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu pertumbuhannya dipengaruhi oleh neraca perdagangan kita dengan Amerika. Artinya ada perdagangan dan ada investasi kita dari Amerika. Yang bisa melakukan ini ya yang punya hubungan personal dengan Presiden Trump hari ini. Tapi gimana Bang Tis, saran terhadap kekuasaan hari ini nih dengan Kabinet Merah Putih yang sangat gemuk ini, tetapi visi misi Presiden belum bisa dijalankan dengan maksimal. Apa kira-kira nih catatan buat mereka dan evaluasi? Evaluasi cuma satu, jangan jauh-jauh dari rakyat. Jangan jauh-jauh dari rakyat. Kalau semakin jauh dengan rakyat ya kalau rakyat udah emosi ya 98 kan. Terjadi reformasi lagi kan capek kita. Artinya kita nggak akan berkembang, nggak akan maju. Konsolidasi lagi dari bawah. Tapi kalau misalnya keadaannya harus gitu ya gimana kan, masyarakat juga nggak bisa menunggu. Makanya jangan sampai masyarakat menjadi marah. Kita lihat ke beberapa daerah ya, saya sering menjaga daerah bahwa dampak hari ini ekonomi kita benar-benar mengalami penurunan sangat drastis. Itu grassroots merasakan ya. Kondisi ekonomi seperti ini. Kemarin kan. Lebaran itu kayak nggak lebaran kan. Benar, Vibe-nya nggak ada. Banyak masyarakat yang
lebih memilih di rumah, nggak mudik, nggak belanja. Padahal Lebaran kan momen tempat putaran uang kan. Benar. Ada yang belanja, ada yang mudik, ada yang kunjungan wisata, ada yang ini. Akhirnya sekarang masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya. Ya habis sholat Id, udah pulang aja ke rumah tidur. Padahal habis sholat Id kan ada aktivitas lain tuh. Ada ke silaturahmi ke rumah, atau ke tempat wisata. Sekarang hampir nggak ada. Oke. Jadi ini penting banget ya bahwa pertumbuhan ekonomi ini atau kondisi ekonomi kita ini sangat penting untuk bagaimana masyarakat tuh kembali optimis untuk ya untuk bagaimana kehidupan kesejahteraan itu kan. Nah, oke, Bang Tis, terima kasih untuk hari ini. Ini Bang Tis ini akan terus kita undang sebagai pengamat. Siap. Bang Tis ini pengamat. Jiwanya merah putih dong. Merah putih. Merah putih banget ini. Merah putih banget. Yo. Ini aja putih kan. Oke. Tapi Bang Tis, ini podcast Merah Putih Insight ini perlu kita sampaikan kepada publik bahwa ini adalah podcast yang memberikan edukasi, memberikan banyak insight dan pengetahuan. Betul. Dan perlu kawan-kawan untuk meng-subscribe channel ini. Ya jangan lupa subscribe ya. Iya. Jadi kawan-kawan untuk hari ini saya dan Bang Tis saya cukupkan sekian. Bang Tis, makasih ya. Siap, sama-sama. Terima kasih udah. Ini perjalanan jauh. Beliau ini dari Jogja datang ke Jakarta untuk hadir di podcast Merah Putih Insight ini, ya kan? Iya. Ini luar biasa nih. Kami sangat mengapresiasi. Thank you Bang Tis ya. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.